Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya persilakan kita bangkit berdiri. Kita akan masuk ruang Maha Kudus. Ya. Haleluya. Kita persiapkan hati kita pagi hari ini untuk bertemu dengan Raja di atas segala raja. Haleluya.
Bapa, kami datang menghadiri hadirat-Mu pagi hari ini. Mari Roh-Mu sendiri yang beracara pagi hari ini dari awal pertengahan sampai selesainya. Engkau lawati Tuhan. Engkau jamah Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang susah Engkau hiburkan. Yang dalam kesesakan Engkau beri kelegaan. Mari Roh Kudus kasih yang take over dari awal pertengahan sampai selesainya semua. Engkau sendiri yang berbicara pagi hari ini. Engkau yang bertata di atas pujian Tuhan. Kami rindu sesuatu terjadi di tempat ini Tuhan. Ada suatu pertemuan pribadi kami, lepas pribadi dengan Engkau Tuhan. Akan merubah hidup kami Tuhan. Pengiringan kami kepadamu sampai garis akhir. Memberkati Tuhan semua. Di dalam nama Yesus. Dan semuanya siap diberkati berkata, amin. Salam Bapak Ibu, silakan duduk. Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, dia sungguh baik dan amat baik. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu yang dikasih Tuhan.
bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan makmurmu, amin Tuhan. Ya gununganku dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kolam menara dan kota perlindungan, ku mau selalu bersyukur cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu. Amin. Haleluya. Masih kuat berdiri Bapak Ibu ya. Kalau yang nggak kuat boleh silakan duduk ya. Ini sebuah pengalaman daripada pengarang lagu ini. Hanya orang yang pernah merasakan yang bisa mengatakan kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Sementara di dunia banyak kasih manusia yang menjadi tawar, tetapi dia kasih Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kita bersyukur kita punya Allah yang begitu mengasihi kita. Manusia mungkin berubah, tetapi dia, Tuhan Yesus Allah kita yang tidak pernah berubah mengasihi kita dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya yang pernah merasakannya tahu duri dalam dagingmu. Amin Tuhan. Ternyata Kaulah yang paling mengerti rahasia hatiku. Walau seakan tiada harapan, amin. Kasih yang telah menjadi diri, ku suka caramu memulihkan hatiku yang suam. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Amin Tuhan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada di dalam dunia. Hanya yang benar
tiada harapan, kasih yang telah menjadi diri. Ku suka caramu memulihkan hatiku yang luas, saat yang lainnya begitu mudah sinar.
Allah yang luar biasa. Dia Allah yang tidak pernah memandang harta. Dia Allah yang tidak pernah memandang muka. Tetapi dia Allah yang mencari hati-hati hamba. Kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami pagi hari ini Tuhan, tak dapat lupakan. Ingatkan kami akan kasih-Mu Tuhan, kebaikan yang Ku terima. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan-Ku berharga. Terima kasih.
kasih Tuhan Yesus. Tuhan yang baik bagi hidup kami. Tuhan yang tidak pernah melihat apa yang ada pada kami. Rupa, harta kami Kau tak pandang Tuhan. Namun yang Kau cari adalah hati kami. Terima kasih. Biarlah pagi hari ini Kau menemukan hati itu Tuhan. Hati yang setia, hati yang mau taat, hati yang mau dibentuk. Itulah kesukaan bagimu Tuhan. Ini hidup kami. Kami tahu bahwa di luar Engkau, kami tidak mampu berbuat satu apapun Tuhan. Ini hidup kami. Kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami menyatakan kami memerlukan Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Kau Tuhan yang baik bagi kami. Selamanya Kau akan menjadi Tuhan dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan pagi hari ini buat setiap kami mau dinasehati, mau dibentuk, mau dididik oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu membawa kami dalam setiap kebenaran dan membuat kami menjadi pribadi yang akan semakin menyenangkan hati-Mu. Penuhi ruangan di mana kami ada saat ini dengan kuasa Roh-Mu, penuhi hidup hati kami dengan Roh-Mu. Kami pulang tempat ini membawa sukacita yang baru, bawa pemulihan, membawa berkat-berkat yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk terima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Agak gembrodos ya saudara. Kayaknya cuma saya tadi yang sibuk kipas-kipas gitu ya. Berarti on fire ini. Ya, puji Tuhan pagi hari ini tetap kita akan diberkati oleh firman Tuhan dengan tema yang sama dengan minggu yang lalu dan minggu yang lalunya lagi. Tentang apa Bapak Ibu Saudara? Penguasaan diri. Saya akan sedikit mereview apa yang kita dengar dari minggu yang pertama, minggu kedua. Karena apa? Karena apa yang akan sampaikan pada hari ini nyambung saudara ya. Jadi kalau saudara mungkin ada yang tidak ingat, tapi saya percaya semuanya pasti ingat. Amin. Ingat saudara? Berarti tidak perlu saya review ya. Ketawanya kok fales gitu ya. Ya. Saya akan sedikit mereview apa yang sudah dibahas, yang disampaikan oleh beberapa hamba Tuhan dari minggu pertama, minggu kedua. Yang pertama hanya yang penting-penting saudara ya, yang saya ingin sampaikan pagi hari ini. Di minggu yang pertama kita didik Tuhan apa itu penguasaan diri, bagaimana kita harus menguasai diri, dalam hal apa saja kita harus menguasai diri. Di minggu yang kedua kita diajak untuk belajar bagaimana menjadikan itu suatu gaya hidup gitu ya. Jadi enggak cuma tahu, tapi kita memang berusaha untuk melakukannya. Ya. Jadi setiap orang dalam kehidupan itu selalu menginginkan yang terbaik. Betul? Ada yang di sini menginginkan biasa-biasa saja dalam kehidupan. Aku kalau punya rumah yang biasa saja. Aku kalau punya pekerjaan yang biasa-biasa saja lah. Aku kalau punya sesuatu mending yang standar-standar aja. Ada yang punya mimpinya cuma seperti itu saudara. Saya percaya ya, setiap kita manusia tuh memiliki sebuah keinginan mimpi yang lebih pada dasarnya. Walaupun saat ini mungkin kita belum bisa ke tahap itu, belum bisa mencapainya gitu ya. Kalau pengen hidup itu selalunya ya pengennya berhasil terus, menang terus gitu ya, sukses terus, stabil dalam segala hal gitu. Berjaya lah intinya gitu ya saudara ya. Saya jadi ingat nih kalau ngomongin berjaya, suatu hari saya pernah diceritain kenapa, saya pernah tanya iseng gitu ya. Agak lucu ya, tapi bener apa enggak saya juga enggak tahu gitu ya. Kenapa dulu nama Indonesianya kok pakai nama belakang Wijaya? Saya bilang sama suami saya. Padahal nama Wijaya itu kan pasaran. Bilang. Bahkan kalau saya dulu itu ya nyari nama Daniel Wijaya gitu ya, itu muncul banyak banget, plek keteplek. Tengah-tengahnya itu enggak ada embel-embelnya apa-apa. Daniel Wijaya itu banyak. Pokoknya yang belakangnya Wijaya itu banyak. Ternyata punya filosofi ya ternyata gitu ya. Intinya ya
Bapak Luther Wijaya menginginkan bahwa hidupnya terus berjaya, intinya gitu ya. Jadi dia pakai namanya Wijaya. Jadi memang semua tuh pengennya jaya gitu. Ada yang hidupnya pengennya jatuh. Ada Bapak Ibu Saudara? Enggak ada ya. Tapi enggak apa-apa ya, walaupun enggak pakai nama Wijaya di belakangnya, di dalam Tuhan kita diberkati. Amin. Ya, tapi berkatnya kita beda-beda, tergantung iman kita pastinya ya. Jadi berkat Tuhan tuh pasti mengalir. Berkat Tuhan tuh pasti ada bagi setiap kita yang benar-benar dekat sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya sama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan katanya kalau orang makin tinggi hidupnya, keberadaannya, maka akan makin kenceng anginnya. Yang sering kita dengar kayak gitu ya. Jadi kalau dengar seperti itu kok malah jadi takut ya kalau pengen jadi orang sukses, pengen jadi orang menang, pengen jadi orang berhasil, karena anginnya kenceng. Pertanyaannya sanggup bertahan enggak kalau misalnya Tuhan kasih itu? Kasih kemenangan, kasih kesuksesan, stabil hidupnya semuanya. Tapi anginnya kenceng loh, ya. Semakin banyak yang kita punya, semakin banyak yang kita pegang, genggam yang kita miliki, akan banyak tantangan, akan banyak goncangan. Makanya itu banyak orang mungkin bisa mencapai titik yang paling atas, tapi enggak banyak orang bisa tetap bertengger di atas. Karena perlu ketangguhan yang lebih untuk bisa tetap berada di atas. Apapun itu. Bagaimana kita bisa bertahan? Yang terutama memang kita harus melekat pada sumber kehidupan. Kalau saya izin memakai kata-kata yang sering dipakai Bapak Tian Ming adalah kita harus melekat pada pokok anggur gitu ya. Saya senang sekali ya Bapak Tian Ming itu kalau berdoa, kalau menyampaikan firman Tuhan tidak pernah lupa untuk selalu mengingatkan kita hidup melekat pada pokok anggur. Amin. Ini yang paling terutama ya, paling terutama di atas segalanya. Tapi ada banyak faktor yang membuat kita masih bisa bertahan dalam menghadapi segala sesuatu. Salah satunya adalah menguasai diri, penguasaan diri. Kemudian di minggu pertama kita diingatkan tuh, dibahas tuh, harus dalam hal apa saja kita menguasai diri supaya kita menjadi pribadi yang tangguh. Dibahas kita harus menguasai pikiran, kita harus menguasai mata, kita harus menguasai lidah, dan juga hati yang terakhir. Ya, masih ingat Bapak Ibu? Masih, puji Tuhan. Nah, kalau pikiran, kita harus memakai pikiran Kristus dalam kehidupan kita. Ya, memakai pikiran Kristus itu berarti membiarkan pikiran kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Jangan membiarkan kita dipenuhi oleh hal-hal yang lain. Kalau hidup kita penuh dengan firman Tuhan, yang setiap yang masuk dalam pikiran kita itu adalah kebenaran dan kebenaran, bukan kebenaran diri sendiri, ya, bukan kebenaran yang dari diciptakan oleh dunia ini, tapi kebenaran firman Tuhan, maka yang keluar di dalam hidup kita, saat kita dihadapkan dalam satu hal apapun, banyak hal, yang keluar tetap yang kita hasilkan adalah sebuah kebenaran. Sebab itu kita harus menjaga pikiran kita, menguasai, mengontrol pikiran kita dengan sebaik-baiknya, dengan cara memenuhinya dengan firman Tuhan. Kita harus belajar dan meneladani Rasul Paulus dalam hal ini ya. Rasul Paulus telah bilang bahwa kita tuh harus menawan pikiran kita dan menaklukkannya di dalam Kristus Yesus. Amin. Bagaimana cara menaklukkan pikiran, menawan pikiran kita dan diberikan kepada Tuhan Yesus. Mungkin kita akan berkata seperti ini saudara, pikiran-pikiranku dewe, urip-uripku dewe, sakarepku lah aku mikir apa. Mau tak penuhi dengan apa pikiranku ya terserah aku, yang punya hidupku ya aku. Bagi orang yang sudah dewasa dalam Tuhan, dia pasti paham, hidup ini loh bukan milik kita sendiri, betul? Berarti kalau seluruhnya ini adalah milik Kristus, pikiran pun harusnya juga milik Kristus, betul? Berarti kalau ngakunya kita adalah milik Kristus, tapi kita masih gandoli pikiran kita, membiarkannya untuk dipengaruhi oleh hal-hal yang bukan dari Tuhan, lah ini milik Kristus apa bukan? Halo? Kita benar-benar milik Kristus apa bukan? Seutuhnya, enggak ada yang terkecuali. Kalau kita bilang kita milikmu Tuhan, saya milikmu Tuhan, ya berarti semuanya.
Pikiran pun juga kita harus serahkan sama Tuhan. Menawan itu artinya, ya kalau saudara tahu tawanan itu enak enggak sih? Enggak enak ya, tawaran itu udah enak. Sebenarnya geraknya sangat terbatas. Namanya tawanan kok gitu loh. Kita harus menawan pikiran kita, tertawan menjadi milik Kristus. Sehingga kita enggak punya hak lagi, tapi pikiran kita di dalam kendali Tuhan. Ya itu memang tidak mudah saudara, itu enggak gampang. Saya percaya seberapa lama kita menjadi orang Kristen pasti sudah paham teori ini. Teorinya tok ya, sudah paham pasti. Tapi dalam kehidupan kita, nyatanya yang berlaku sehari-hari, respon kita ketika Tuhan izinkan A terjadi, B terjadi, C terjadi dalam hidup kita, enggak selamanya tuh yang keluar dari hidup kita adalah firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan, tapi ego kita, tapi cara kita, benar apa betul? Enggak ada pilihan ya, benar, betul gitu ya. Jadi firman Tuhan ini bukan sebuah teori seperti anak sekolah yang dari sepanjang awal semester itu belajar, terus kemudian ujian. Kemudian masuk semester 2, banyakan pasti lupa apa yang dipelajari di semester pertama. Itu saya dulu kalau sekolah ya, enggak tahu kalau yang lain tempat ini mungkin wah canggih-canggih ya. Enggak ada yang seperti itu, saya pasti ingat. Kalau saya dulu gitu soalnya ya, kadang seperti itu. Belajar teori mempeng, habis ujian, selesai, lupa. Masuk ke semester 2 yang dipelajari semester 1, enggak ingat apa-apa. Firman Tuhan itu enggak teori macam itu Bapak Ibu. Kalau kita mau menganggap firman Tuhan dan menempatkannya seperti itu, ya sampai selamanya kita enggak akan pernah berubah. Apa yang saya sampaikan yang dibagikan dan juga oleh hamba-hamba Tuhan dari minggu lalu ini bukan sebuah teori untuk menjadi hidup sukses. Bukan menjadi sebuah teori untuk kita hidup selalu menang. Tetapi ini sebuah jalan yang memang harus kita lakukan dan bukan sebuah pilihan. Amin. Jadi aku memilih, aku jorong isoi menawan diriku, menawan pikiranku untuk Tuhan, aku belum bisa sih. Jadi aku mungkin enggak dulu ya, bukan pilihan saudara. Tapi kita harus benar-benar memaksa sebenarnya, memaksa pikiran kita. Dan banyak orang memang enggak suka dipaksa. Jangan biarkan orang lain memaksa, tapi kita sendiri yang memaksa. Ya, pikiran. Pikiran harus penuh dengan kebenaran dan kebaikan, sehingga itu menjadikan tindakan kita baik dan benar. Kemudian lidah, ya kita mau diajari kemarin bagaimana kita harus menjaga setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Biarlah itu menjadi sebuah perkataan yang penuh dengan berkat juga bagi orang lain yang mendengar, gitu ya. Bukan perkataan-perkataan yang bisa merusak orang lain, menyakiti orang lain. Kemudian kita belajar tentang mata. Kenapa? Karena nafsu kedagingan itu selalu berawal dari mata. Ingat, Hawa pernah jatuh, bukan pernah tapi Hawa pertama kali jatuh dalam dosa itu juga karena mata. Karena dia melihat ada buah yang wah kok kayaknya seger ya, menarik dibandingkan dengan buah yang lainnya. Ketoknya enak. Dari mana saudara? Dari mata turun ke kalau jatuh cinta turun ke hati ya. Tapi enggak jatuh cinta saudara ya. Awalnya dari mata. Sebab itu memang sangat penting untuk kita menguasai mata kita. Tuhan kasih kita 2 mata, untungnya cuma 2 mata. Karena 2 mata aja udah bikin kita berbuat dosa banyak sekali. Apalagi kalau Tuhan kasih kita 5 mata. Atau kayak binatang apa itu yang semuanya adalah mata itu ya. Pernah saya dengar apa itu? Betapa hancurnya hidup kita, ya kan? Kuasai mata dengan baik. Matius 6 ayat 22-23 itu dibahas di minggu yang pertama. Kemudian hati, wah ini hati adalah pusat kehidupan kita sebagai manusia. Ya, ya kalau secara biologis jantung, karena yang memompa darah ke seluruh tubuh itu jantung. Tapi dalam kehidupan rohani kita, hati itu yang paling penting. Kalau kita nggak bisa jaga hati kita, menguasai hati kita, itu sudah paling parah saudara ya, mentok. Bukannya nggak bisa dipulihkan, tapi angel gitu ya, angel wis gitu. Dan hari ini
Kita mau belajar lebih dalam lagi mengenai lidah. Ya. Kemarin ya saya ini jujur sempat dihalaukan gitu ya. Apa ya dihalaukan? Bukan dihalaukan ya. Jadi apa yang sudah saya siapkan tuh tiba-tiba berubah gitu. Saya sudah santai-santai, sudah selesai bersih-bersih gereja, kemarin sudah selesai ibadah yud, pikirnya mau istirahat. Tinggal udah selesai lah semua gitu persiapannya ya. Setelah saya sharing dengan suami, tiba-tiba Tuhan ubahkan, semuanya berubah. Saya ngulang lagi dari awal saudara, saya bikin ini saudara. Ya sudah, berarti ini maunya Tuhan. Kita mau belajar tentang lidah. Lidah gitu ya. Walaupun kemarin sempat disinggung ya, di minggu yang pertama, tapi hari ini kita mau bahas lebih lagi. Kita mau belajar di dalam Yakobus 3, pasal 3 ayat 1 sampai 12. Mungkin SD bisa bantu. Ini Alkitab saya juga mau pamer ya, ini Alkitab baru saudara-saudara ya. Alkitab baru masih kelet, jarang dipakai lagi. Karena pakainya HP suci, bukan Alkitab suci biasanya. Ya, Yakobus pasal yang ketiga. Pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Satu perikop kita akan bahas hari ini. Kita akan baca dulu ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Nah, hal yang pertama yang kita belajar mengenai perkataan, mengenai lidah ini adalah tentang menjadi pengajar. Kita perlu tahu terlebih dahulu kenapa Yakobus menulis surat ini dan mengawalinya dengan kata-kata yang demikian. Saudara-saudaraku, jangan banyak di antara kamu pengen jadi guru, karena ukuran yang dipakai kepada guru itu lebih berat dibandingkan hanya kepada para murid. Jadi latar belakangnya begini. Pada zaman Yakobus itu, pada zaman itu banyak orang yang pengen jadi pengajar, pengen jadi guru, pengen ngajari orang lain. Karena pekerjaan sebagai seorang guru itu menjadi sebuah hal yang sangat prestisius ya. Karena banyak orang itu simpatik sekali sama seorang guru, dipuja-puja. Banyak orang pada waktu itu enggak bisa baca, apalagi hanya seorang murid itu ya, membaca gulungan kitab suci itu tidak banyak orang yang bisa membaca. Hanya beberapa saja yang bisa membaca. Jadi kalau orang itu bisa membaca, pikirnya dia paham tuh apa yang dia baca. Setelah dia paham, pikirnya dia paham, dia pengen jadi guru dan ngajarin yang lain. Guru pada waktu itu memiliki tempat yang tinggi, dihargai orang. Jadi kayak, tempatnya itu di depan gitu loh. Nah, pasti orang pengen penghargaan ya. Orang pasti pengen dihargai, orang pengen pasti punya kekuasaan dan mendapatkan banyak dukungan. Pada akhirnya orang berbondong-bondong pengen jadi guru. Tapi Yakobus mengingatkan, saudara-saudara, ini fenomena apa ini kok tiba-tiba pengen jadi guru semua ini? Ingat loh, jadi guru itu enggak gampang. Selama ini bapak-bapak rohani kita ngajarin tentang ayat ini apa saudara? Jangan jarkoni, betul? Jadi guru itu kalau enggak bisa ngelakuin jangan ngajar. Kalau udah bisa melakukan baru tuh ajaro. Yang sering kita dengar begitu ya. Tapi sebenarnya poin dari Yakobus itu adalah seperti ini saudara. Karena enggak semua orang yang baca itu paham apa yang dia baca dan belum tentu dia mengerti betul apa yang dia baca. Jadi perlu berhati-hati dalam berkata-kata. Jangan sampai pengajaran itu menjadi penyesatan bagi yang diajar. Itu loh intinya. Berarti enggak semuanya orang pintar bisa ngajar. Dan ini sebelum saya sampaikan, ini juga menjadi sesuatu yang menohok saya gitu saudara. Apa menohok ya? Di sini banyak para pengajar. Tapi diingatkan lagi, isi dari pengajaran kita harus benar. Membawa orang benar-benar kepada Tuhan. Tidak hanya sekedar apa yang baik yang keluar dari mulut kita, tapi itu benar. Ya. Jadi intinya apa? Yang pengen jadi pengajar pun juga sekarang mikir, wah ternyata berat ya jadi pengajar. Ya,
pertanggungjawabannya dalam setiap perkataan itu besar. Yakobus bilang seperti itu, ya. Itu latar belakangnya. Jadi ngomong aja dalam hal biasa saja harus berhati-hati, apalagi menjadi pengajar yang mendidik orang. Intinya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi penting sekali untuk kita mengerti apa yang kita ucapkan. Kenapa saya bilang begitu? Ada banyak orang itu kadang nggak ngerti apa yang dia ucapkan loh. Tahu-taunya kalau ada orang yang protes, tahu-taunya kalau ada orang yang sakit hati loh. Tadi aku menyakiti kamu toh. Ya maaf kalau, nah biasanya gini, ya maaf kalau aku menyakiti, kalau. Berarti sebenarnya nggak sadar toh kalau dia menyakiti. Dia nggak tahu, dia nggak sadar dengan ucapannya. Halo, seringkali kita kayak gitu ya. Tiba-tiba ada berita, kain apa tuh nggak cedok mbak aku meneh ya. Lamboh jadi tersungging mbak perkataanmu. Masa didatangi saudara, aku menyungging perasaanmu toh. Ya maaf ya kalau aku menyungging perasaanmu, menyinggung perasaanmu gitu ya. Jadi kadang gak sadar gitu loh saudara. Buktinya hanya pakai kalau. Akan lebih baik kalau bilang begini, saya menyakiti perasaan kamu ya. Ya mungkin saya gak sadar ya, saya dimaafkan. Gak usah pakai kata kalau. Jadi perkataan itu haruslah perkataan yang bisa manis didengar oleh telinga orang lain. Walaupun memang tidak semua memang bisa melakukannya. Ada banyak orang bilang gini, kayak jadi pembenaran diri itu loh saudara. Ya aku gak bisa menyenangkan hati semua orang. Aku ya begini. Omonganku ya begini. Emangnya aku orang yang kurang kerjaan harus menyenangkan hati semua orang dengan berkata yang baik-baik melulu. Pernah berkata seperti ini saudara? Pernah dengar kata-kata seperti ini? Saya juga sering seperti itu. Saya sering, makanya saya kayak menjiwai banget ngomong ini gitu ya. Karena juga saya sering melakukan ini. Kalau ada, yuk sama-sama bertobat bareng saya. Ya, hari kita diingatkan untuk kita benar-benar bisa mengontrol, mengendalikan perkataan. Setiap perkataan kita. Banyak orang hari-hari ini kalau punya kesempatan untuk menyampaikan pengajaran, saya percaya di sini tidak ada. Tapi ini pernah terjadi, benar-benar saya dengar sendiri gitu saudara ya, di tempat pelayanan saya yang dulu. Di tempat pelayanan saya yang dulu itu memang ada banyak hamba Tuhannya gitu, ada banyak pendetanya dibilang begitu ya. Tidak ada pendeta senior, pendeta ini, pendeta untuk youth, pendeta lah banyak sih gitu ya sekarang. Suatu kali saya ini orang baru dan saya waktu itu masih benar-benar baru melayani juga gitu loh. Jadi saya semester 2 itu memutuskan untuk menjadi full timer di sebuah gereja, saya nggak mau sebut lah gerejanya apa. Kemudian mimbar ini sering dipakai untuk jadi tendang-tendangan saudara. Ya istilahnya kalau di gereja saya itu mimbar ini sering dipakai untuk tendang-tendangan. Jadi menohok orang lain, menyindir orang lain, memakai kesempatan ini. Dengan perkataannya kelihatannya membawakan firman Tuhan, tapi isinya, wow. Awal-awal saya nggak ngerti saudara. Terakhir saya baru paham, oh si kae mbek si kawe iki ra apik hubungannya ternyata. Pantesan kok sepertinya kalau saya dengar si A bawa firman Tuhan ini kok kayak nyambung dengan yang ini gitu ya. Kok kayak ada hubungannya, kayak mereka khotbah topikal ini, kok kayak nyambung gitu ya. Tapi setelah saya baru menyadari ternyata di dalam gereja ada yang seperti ini ya. Jujur pada waktu itu, saya sempat kayak, lah buat apa saya di sini? Akankah saya juga akan masuk dalam pusaran yang sama seperti itu? Akankah saya juga menjadi seorang hamba Tuhan yang juga memakai hal yang seperti itu? Sempat saya menjadi seperti itu saudara. Ini saya mau sharing saudara. Karena saya nggak mau memakai ilustrasi atau percontohan Bapak Ibu Saudara. Kami sendiri yang berdiri di sini. Untuk menjadi sebuah alarm buat kita semuanya. Betapa menjaga perkataan itu tidak mudah, tapi harus kita kerjakan. Karena dampaknya saudara, nggak cuma sesaat, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun.
Sering kita dengar ya, hal yang dikeluarkan tapi nggak bisa ditarik kembali itu adalah perkataan. Kalau kita sudah mengucapkannya, itu nggak bisa ditarik lagi. Seberapa besar kita minta maaf, seberapa banyak kita minta maaf, minta pengampunan. Tapi itu nggak bisa ditarik kembali, saudara. Nggak bisa diperbaiki secara gampang begitu, seperti kita membalikkan telapak tangan. Orang pasti akan bilang begini, saya memaafkan kamu, tapi saya nggak bisa melupakan perkataan kamu. Pernah kita ngalami kayak gini? Mungkin hari-hari kita juga kayak gitu. Masih nyimpen kesalahan, nggak bisa lupa. Bilang bibirnya memaafkan, tapi dalam ingatan perkataan yang pernah dilontarkan oleh orang lain itu terekam. Saudara, ini menjadi sebuah pelajaran yang berharga bagi saya dan saudara hari ini. Kalau tadi malam saya diubah topiknya berbicara tentang lidah, ini artinya Tuhan pengen kita semua jemaat GBPS Bethlehem berubah. Mau berubah bersama dengan saya, amin? Semuanya, tanpa terkecuali. Mulai dari pengajarnya, sampai semuanya. Berhati-hati menggunakan lidah. Jangan pernah menyalahgunakan kesempatan apapun yang diberikan kepada kita. Ya, kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Yakobus ini. Di ayat yang kedua, kita lihat di sini, sebab kita semuanya bersalah. Ya, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Memang Yakobus juga berkata bahwa memang kita tuh nggak ada orang yang benar dalam perkataan itu. Setiap kita tuh pasti ada yang melakukan kesalahan. Bohong. Itu adalah dosa yang paling sering kita lakukan dengan perkataan kita kan, bohong, ngapusi. Dari kecil, anak kecil nggak usah diajari itu bisa bohong, saudara. Jadi dari kita masih kecil, kita udah berdosa dengan lidah kita, walaupun nggak diajari. Nggak ada dosa kecil, dosa besar, dosa hitam, dosa putih, nggak ada. Bohong, bohong, bohong ya dosa. Nggak ada yang bohong buat kebaikan, bohong putih itu nggak ada, saudara. Bohong ya bohong. Dan kita sudah berdosa berarti. Jadi nggak ada memang orang yang sempurna dalam menjalankan pengendalian lidah ini. Tapi bukan berarti kita nggak bisa melakukannya. Amin? Memang susah, tapi bukan berarti kita nggak bisa melakukannya. Kata sempurna di sini itu bukan berarti kita nggak pernah berbuat dosa. Kita ini orang suci, bukan. Ini merujuk dalam Yakobus 1 ayat 4. Kata sempurna di sini itu adalah menjadi dewasa atau matang secara rohani, penuh dengan hikmat, penuh dengan iman, itu kata sempurna. Jadi saya ingin berkata seperti ini, saudara. Ringkasannya seperti ini. Jadi memang setiap orang pernah berbuat salah dengan lidahnya. Setiap orang pasti pernah berbuat dosa dengan perkataannya. Tapi kita bisa mengendalikannya ketika kita sudah hidup dewasa secara rohani. Jadi itu pentingnya kita hidup melekat kepada pokok anggur, hidup dengan penuh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, maka tidak ada barang yang mustahil. Kita bisa menggunakan lidah kita dengan sebaik-baiknya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, yuk kita menjadi pribadi yang semakin hari semakin dewasa, yang matang, yang ranum, itu bahasanya keren ya, ranum gitu saudara ya, di dalam rohani kita. Jadi kalau bisa itu ya sesuai umurnya sama kematangan rohaninya. Maaf, mungkin ini kayak gimana gitu ya saudara, tapi saya perlu katakan, jangan sampai kita ngikut Tuhan berpuluh-puluh tahun, sampai saat ini, dari rambutnya hitam sampai putih semuanya, tapi kita nggak paham ini. Nah, yang penting saya kan nggak melakukan dosa-dosa yang besar. Justru dosa itu diawali dengan hal-hal yang kecil. Dari ini loh, perkataan yang mungkin nggak sadar ini loh saudara. Yuk, kita matang di dalam Tuhan. Kita sempurna di dalam Tuhan. Kita bisa kok. Mari kita memaksa diri kita. Berlatih seperti ini. Siapapun yang kita temui. Ya. Pada waktu itu, zamannya Yakobus nulis ini,
Banyak orang yang sudah bisa membaca itu merasa bahwa dirinya itu benar, merasa dirinya itu lebih paham daripada orang yang diajar. Akhirnya perkataannya itu kalau menganggap orang yang nggak bisa baca, kan dia mikirnya gini saudara ya, lah kamu aja baca nggak bisa apalagi paham. Kamu bisanya paham kalau saya yang ngajarin. Kalau saya nggak menjelaskan, kamu ngerti apa? Akhirnya ngomongnya seenaknya sendiri. Kecenderungan manusia itu seperti itu loh saudara. Semakin kayaknya dia mengerti banyak sesuatu, dia ngomong sama orang yang nggak ngerti banyak itu kayaknya seenaknya sendiri. Jadi memilih-milih lawan bicara. Oh kalau sama si A ini aku harusnya bicaranya yang baik-baik. Kalau sama yang B ini kayaknya kurang, biasa aja lah. Nggak perlu banget jaga perkataan. Saya paling sedih saudara kalau dengar seperti itu gitu ya. Kita mau jadi bertumbuh sesuai dengan tema kita setahun ini. Siapa mau bertumbuh? Boleh angkat tangan. Amin. Mau bertumbuh saudara? Kita belajar dari hal yang sederhana ini. Sederhana tapi enggak mudah saudara. Kita belajar dari ayat yang ketiga sampai yang ke-8. Kita belajar tentang kuasa lidah. Kenapa kita harus benar-benar mampu mengendalikan lidah? Karena lidah ini punya kuasa saudara. Di ayat yang ketiga sampai ke-4, saudara bisa baca di situ. Kita menemukan lidah digambarkan seperti kekang kuda di ayat yang ketiga. Dan di ayat yang pertama, ayat ketiga benar, ayat ketiga dan ayat yang keempat, lidah itu digambarkan seperti kemudi kapal. Seperti kekang kuda dan kemudi kapal. Ini berbicara mengenai kuasa lidah secara positif. Saudara tahu kekang kuda? Biasanya itu dipasang mulai dari hidung ya kalau nggak salah itu ya. Orang kalau pernah naik delman pasti ngerti gitu ya. Jadi kalau tukang delmannya itu narik talinya yang sebelah kanan, maka dia belok kanan. Kalau ditarik sebelah kiri, maka dia belok kiri. Kalau ditarik semuanya, berhenti. Nah, kekang kuda itu berfungsi untuk mengatur jalannya kuda, mengendalikan arahnya kuda. Dan lidah itu seperti kekang kuda. Lidah ini tergantung siapa yang punya, yang mengendalikan. Walaupun bilangnya lidah tidak bertulang. Ya sampai belain saudara kalau lidah bertulang, gak bisa ngomong toh, kaku. Saudara ya. Tergantung siapa yang punya lidahnya. Saudara dan saya bisa mengendalikan lidah. Amin. Mau dibawa lidah kita, mau perkataan yang baik-baik terus, atau jahat-jahat terus yang keluar dari mulut kita, ini tergantung kita. Seperti kekang kuda. Kalau kita mau berkata-kata yang baik-baik terus, memperkatakan perkataan-perkataan berkat terus, ya orang bilang ini motivasi ini, ya motivator ini, motivator kan sering bilang gitu ya, perkatakan yang baik, maka terjadi yang baik. Loh saudara, sebelum para motivator tuh bilang begitu, firman Tuhan sudah ngajarin lebih dulu loh. Makanya kalau sampai orang Kristen baru tahu ini ya kemana aja kemarin gitu loh. Amin. Firman Tuhan udah ngajarin lebih dahulu. Kalau kita bawa lidah kita ini dalam perkataan-perkataan yang baik, ya apa yang akan kita tuai adalah hal-hal yang baik. Kita memperkatakan keajaiban, mujizat, berkat-berkat lah, yang kita terima juga hal yang sama. Tapi kalau sebaliknya sungut-sungut, isinya sambatan, ngomongnya elek-elek terus, ya wajar wae kalau hidupnya menuai yang jelek-jelek. Halo, saya yakin saudara sudah pernah dengar inilah ya. Saya percaya semua sudah pernah dengar ini. Tapi prakteknya gimana? Lupa kadang ya. Ya, jadi seperti kekang kuda. Dia kuda ini tidak akan kemana-mana kalau yang mengendalikan ini ya tidak narik salah satu tali itu. Dia tidak akan tiba-tiba melenceng ke kiri kalau dia tidak ditarik kaki yang sebelah kiri. Saat dia berjalan dia nggak mungkin tiba-tiba tanpa penyebab yang jelas berhenti kalau dia tidak ditarik dua-duanya. Bisa dikendalikan. Ini kuasa lidah secara positif saudara. Kemudian lidah itu seperti kemudi kapal. Ya, kalau kita bicara pada konteksnya ini sebenarnya kapal yang ditiup oleh angin. Bukan kapal besar seperti sekarang gitu ya. Yang memang kapal sekarang itu kan gede-gede,
tapi kemudiannya cuma bulat kecil gitu ya di ruang kapten itu ya. Tapi ini merujuk kepada kapal pada zaman dahulu yang hanya bisa jalan hanya mengandalkan angin, tidak ada mesin, tidak ada bantuan mesin. Jadi di dalam kapal yang hanya ditiup sama angin, mengandalkan angin itu ada pasak kecil itu yang bisa mengarahkan. Walaupun kecil saudara, menggok sitik aja sudah beda arah. Misalnya kita mau tujuan dari Indonesia ke Malaysia, nggak sengaja itu tergeser sitik, arahnya udah beda berapa derajat, nggak nyampe Malaysia, malah nyampe Singapura saudara. Paham ya sampai di sini ya? Jadi lidah itu jangan menyepelekan lidah. Walaupun perkataannya itu kadang cuma seperti itu gitu ya. Tapi kalau memang itu tidak pernah dipikir gitu ya, tidak dikendalikan oleh Roh Kudus, oleh pemahaman kebenaran firman Tuhan, perkataan itu bisa melenceng. Walaupun kadang aku tadi maksudnya gak koyok ngono lho sakjane. Aku ngomongku mah asline gak koyok ngono tujuanku. Tapi kok ya ternyata gini ya. Halo. Ini kenapa dibilangnya lidah seperti kemudi kapal. Arahkan dengan baik. Kita kapten dari lidah kita. Kita ini pemimpin yang menguasai hidup kita, mengendalikan hidup kita. Jadikan diri kita kemudi kapal yang baik. Amin. Jangan jadi kemudi kapal yang sukanya mau menggok itu saudara, mau menggok gitu. Setiap kita pernah nonton film Titanic ya, gimana itu cerita tentang kapal yang besar, kapal yang mewah, yang buat aja bangganya minta ampun karena dia bisa bikin kapal sebagus itu. Katanya enggak ada lagi kapal yang sebagus ini. Ini sangat kuat, ini sangat tangguh. Ya, enggak taunya saudara ya bisa aja nabrak itu ya, batu es, karam dia kapalnya besar. Kemudinya kecil, salah arah, terlambat mengarahkan, itu bisa fatal akibatnya. Demikian juga lidah kita. Yuk kita berusaha sebaik-baiknya dengan perkataan kita saudara, karena itu seperti kemudi kapal. Jadilah jurumudi yang baik. Di ayat yang ke-5 dan ke-6, di situ digambarkan lidah seperti api. Ini kuasa lidah secara negatif saudara. Kenapa saya bilang secara negatif? Karena lidah itu enggak hanya berfungsi kalau kita bergunakan dengan baik itu bisa menjadi baik buat kita. Tetapi ada kalanya lidah itu tanpa kehendak kita juga menjadi sesuatu yang sangat mengerikan, seperti api. Dikatakan di dalam ayat yang ke-5 dan ayat 6 sini, demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Serem ya saudara. Jadi lidah yang digambarkan sebagai api ini biasanya tipe-tipe orang yang ngomong tapi gak mikir dulu. Jadi mikirnya carry, sementing ngomong sih gitu. Tahu-tahu sadar, aku mau salah ya, salah sendiri gak mikir dulu sebelum berkata-kata. Ya, itu bisa jadi lidah seperti api, membakar kemana-mana gitu saudara ya, tanpa berpikir panjang. Efeknya menyakiti hati orang lain, merusak hubungan. Dikatakan api itu sebagai tempat dunia kejahatan, merupakan sebuah dunia kejahatan. Dunia kejahatan itu sama artinya dengan dunia tanpa Allah, dunia tanpa kebenaran, dunia tanpa aturan. Jadi gimana saudara maksudnya? Kalau orang biasanya ngomong tanpa berpikir dan terus menyakiti hati orang lain, itu sama dengan dunia kejahatan. Sudah pasti di dalamnya tidak ada Allah. Di dalamnya tidak ada kebenaran. Di dalamnya enggak ada aturan ilahi, enggak ada. Dipastikan orang yang semacam itu hidupnya jauh dari kebenaran. Halo?
Dikatakan dia mengambil tempat di antara anggota tubuh. Lidah ini mengambil tempat di antara anggota tubuh. Paling kecil tepatnya ada di atas sini saudara. Dibandingkan dengan tangan, telapak tangan, lidah lebih kecil. Tapi ini berbahaya. Dia mengambil tempat untuk menodai tubuh kita, merusak kalau kita tidak mengendalikannya dengan baik. Lidah ini ingin mengambil alih kehidupan kita kalau kita tidak mau mengendalikannya dengan sebaik-baiknya. Merusak tidak hanya hidup kita sendiri, tapi orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, teman kerja kita, teman seiman kita satu gereja. Ini bahaya sekali saudara. Di dalam ayat yang ke-8, menjelang terakhir saudara ya, sabar ya. Lidah itu seperti sesuatu yang buas. Seperti sesuatu yang buas, saudara bisa baca itu di ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-7 dijelaskan, binatang yang buas aja bisa dijinakkan oleh sifat manusia. Kalau saudara pernah lihat di TV itu ada yang namanya, siapa itu, mungkin anak muda pernah kenal itu, namanya Aslan atau siapa itu, yang pelihara singa di rumahnya. Di rumah loh saudara, bukan di kebun binatang loh. Pelihara macan, pelihara cita, itu kan binatang-binatang buas saudara. Itu enggak cuma satu jumlahnya, banyak. Dan dia main kayak main sama kucing gitu loh saudara. Tiduran, dilus-elus. Dan si Aslan ini punya pacar yang enggak takut tuh saudara. Dipeluk-peluk kayak mainan kucing besar aja gitu. Itu loh, binatang buas aja bisa dijinain loh sama sifatnya manusia. Jadi binatang itu juga bisa kayak mengidentifikasi kalau orang ini sayang sama binatang, binatangnya juga mau nurut, enggak galak. Itu binatang loh saudara. Tapi dikatakan lidah lebih buas daripada binatang buas. Dikatakan tidak bisa dijinakkan, tidak terkuasai, penuh racun yang mematikan. Lidah kita itu bahaya saudara. Kita sendiri yang bisa mengendalikannya. Dengan apa? Yuk bergaul karib dengan Roh Kudus. Penguasaan diri itu buah dari Roh Kudus. Yuk dekat dengan Roh Kudus, kita pasti bisa mengendalikan. Walaupun dibilang ini buas, walaupun dibilang tidak terkendali, tapi kita bisa. Ini pentingnya kita hidup penuh dengan Roh Kudus. Ya, ngeri loh saudara ya. Kalau bahasanya sampai segini loh, binatang aja bisa dijinakkan loh yang buas. Kok lidahmu enggak bisa lebih buas dari singa? Saya punya sebutan dulu di rumah saudara, saya mau jujur, kalau suami saya sudah pernah sering cerita, tak ceritai gitu ya, sampai tak suruh tanya langsung sama orang tua saya. Orang tua saya itu punya sebutan 2 sama saya. Dari kecil sampai SMA itu saya dibilang jaran wedok. Setelah saya gede, saya dibilang singa betina. Itu ibu saya kalau marah segitunya sama saya. Tak pikir-pikir nopo toh sampai marah banget kok dibilang gitu. Kalau kakak saya yang laki-laki itu dibilangnya pedus lanang. Saya sampai bingung. Ternyata itu karena sifat saya di hadapan mereka seperti itu, makanya dibilang jaran wedok gak semeneng, bedigasan, gak lanang gak wedok gitu loh saudara ya. Nek di penging malah seperti di kongkon, ya kan? Bedigasan rasa wanteng kelakuannya koyok arek lanang, makanya dibilang jaran lanang, tapi kok ya wedok gitu ya, jaran wedok. Akhir-akhir ini sebutan saya adalah singa betina. Singa betina itu apa? Gampang nyaplok gitu ya. Apa-apa dikit murup. Kalau beberapa yang lalu saya pernah cerita, kalau kakak saya bilang saya sumbu pendek gitu ya. Itulah tante sumbu pendek datang gitu. Karena orangnya apa? Gampang murup. Kalau sudah murup begitu, gampang murup, kadang nggak bisa mengendalikan perkataan juga, saudara. Kadang yang keluar tuh, kadang nyelkit banget ya, singa betina tenan. Tuh ayah saya tuh kalau benar-benar sakit hati sama saya tuh keluar tuh mulutnya tuh, singa betina ya anjir nih. Nah, saudara, tapi saya berpikir, lah singa tuh binatang buas bisa jinak. Lah kalau saya singa betina, berarti sesulit itu saya dijinakkan.
saya jadi mengerti apa arti ayat ini. Oh, jadi sebenarnya makhluk yang paling mengerikan itu manusia ya, bukan binatang buas. Makhluk yang paling serem itu kita. Tapi kita nggak sadar, seringnya kita nggak sadar. Seringkali kita menjadi makhluk buas di hadapan anak-anak kita. Maaf, saya juga belum punya anak ya, secara biologis. Tapi firman Tuhan ingin mengingatkan bagi kita semua, hai orang tua. Jangan menjadi sesuatu yang buas di hadapan anak-anak kita. Amin. Dengan cara mengendalikan perkataan kita. Walaupun kita mungkin punya hak kepada anak-anak kita. Wah, anak-anakku dewe. Yo tak openi sing keimangan yo aku sing nyekolahne aku, apa hakmu? Apa yang kita lemparkan, perkataan kita yang kita berikan kepada anak itu akan teringat 10 tahun bahkan sampai mati, Saudara, dalam ingatan anak-anak kita. Jangan kita dikenal sebagai orang tua yang buas. Kalau kita nanti enggak ada, anak kita cuma kenal apa? Papahku yang garang, mamahku yang buas. Jangan sampai seperti itu. Amin. Yuk kita belajar dari sini ya. Jangan sampai kita disamakan dengan, atau kita lebih rendah derajatnya daripada binatang-binatang buas ini ya. Ayat 9 sampai ayat 11. Lidah adalah contoh ketidakkonsistenan yang paling dekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan nggak usah ngomongin, waduh saat teduh saya itu nggak mulus, suka bolong-bolong. Aduh saya baca firman Tuhan tuh bolong-bolong. Niat hatinya sih sampai akhir bulan ini sudah tamat, tapi bolong terus. Nggak konsisten ya, iya. Tapi saudara, sebenarnya hal yang paling tidak konsisten dari kehidupan kita sehari-hari adalah lidah kita. Saudara baca itu ayat 9 sampai ayat 11. Ya. Kenapa saya bilang ketidakkonsistenan? Karena sering kita menggunakan lidah kita ini untuk dua hal yang berbeda, yang bertolak belakang. Yang seharusnya tidak demikian. Seringkali kita memakai mulut kita dengan memuji-muji Tuhan. Memakai mulut kita untuk memuliakan nama Tuhan. Di gereja ini, nanti keluar pintu gereja, gibahin orang. Saudara, itu loh ketidakkonsistenan kita. Yang harus dibuang jauh-jauh. Yang harus kita lempar jauh entah kemana. Jangan dipungut lagi. Kita harus benar-benar berubah. Waktunya sudah enggak lama saudara. Yang Tuhan cari dari hidup kita itu adalah ketepatan. Ketepatan. Sudah saatnya kita hidup tepat di hadapan Tuhan. Seminggu ini tuh ya, entah kenapa, saya percaya itu dari Tuhan. Suami saya tuh kalau doa pagi tuh jarang berdoanya tuh tentang ketepatan. Akhir-akhir ini seminggu ini, sampai kemarin doa puasa hari Jumat itu, tiap kali berdoa, dia selalu bilang, Tuhan ajar kami untuk kami hidup dalam ketepatan. Tak ingat-ingat, kenapa wong ke seminggu itu ngomong terus dongani? Karena kami ngerasa sadar bahwa kadang hidup kami gak tepat. Bagaimana dengan saudara sebaliknya ini? Sampai saat ini apakah kita pernah hidup dalam ketepatan atau masih belenjani Tuhan atau masih meleak-meleuk? Kita belajar saudara ya. Saya bilang sudah enggak lagi waktunya untuk kita mengejar hal-hal yang lain. Ini waktunya kita mengejar ketepatan Tuhan. Ini waktunya. Jangan pernah tunda-tunda lagi saudara. Benar, yang Tuhan cari sekarang adalah orang yang mau hidup tepat aja sesuai dengan kehendak Tuhan. Di ayat yang ke-12 itu merupakan sebuah perenungan. Sebuah pertanyaan yang saudara bisa jawab dalam hati saudara masing-masing. Silakan saudara baca dan saudara jawab dalam hati saudara. Ya mosok dari pokok anggur akan menghasilkan buah ara. Ya mosok. Ya saudara ya. Saudara asalnya dari mana? Apa yang harus saudara hasilkan? Saudara pastinya paham. Jawab sendiri-sendiri. Sekarang apa yang saudara hasilkan? Apakah sesuai dengan sumber yang saudara
anut, aku anaknya Tuhan. Iya, terus yang dihasilkan apa? Saudara sendiri yang bisa menjawab. Mari kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Menguasai diri kita, perkataan kita. Satu lagi saudara, sebuah kisah untuk menutup perenungan kita hari ini. Saudara pernah dengan Mao Zedong? Pernah dengar saudara? Dia adalah pemimpin komunis di China sana, terbesar. Konon katanya, orang ini dulu pernah bersekolah di sebuah sekolah yang didirikan oleh misionaris. Entah bagaimana caranya, entah apa yang terjadi, dia mendapatkan perlakuan yang sangat rasis gitu saudara ya. Salah satu pastor di sekolah itu, salah satu guru di sekolah itu, mengatai dia sebagai anjing kuning. Entah apa itu maksudnya anjing kuning, tapi yang pasti itu disebut sebagai sesuatu yang sangat rasis gitu ya. Sampai akhirnya orang ini begitu sakit hati dan memutuskan untuk tidak lagi sekolah di sekolah misionaris itu. Yang lebih lagi tidak hanya bersekolah, tapi dia memutuskan diri untuk menjadi seorang komunis. Dan dia mencari banyak pengikut, lebih dari jutaan pengikut. Makanya sekarang Cina banyak orang yang komunis. Hanya satu perkataan saudara, menyakiti hati dan berdampak sangat fatal. Bisa bayangkan saudara, kalau orang ini dipelihara pada waktu itu, diberikan perkataan-perkataan yang membangun, terus orang ini penginjilan di seluruh Cina. Berapa banyak orang Cina yang bertobat saat ini memiliki Tuhan Yesus? Saya bisa bayangkan saudara. Mungkin sekarang negara Cina akan menjadi negara yang satu pun orang menyembah berhala tapi menyembah Tuhan Yesus. Karena satu orang yang luar biasa ini. Tapi sayangnya apa? Sudah dimatikan oleh perkataan yang tidak memberkati. Inilah bahayanya sebuah perkataan saudara. Siapapun yang diberikan kepada kita, mau orang rendah, mau orang tinggi, mau anak-anak muda ataupun orang tua, siapapun yang diberikan kepada kita harus memperhatikan setiap perkataan kita. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Pakai hidup kita selama kita masih ada, memberkati dengan perkataan kita kepada orang lain. Amin. Yuk mulai sekarang kita berusaha menawan diri kita untuk menjadi serupa seperti yang Tuhan harapkan. Menjadi serupa seperti Kristus. Pemusik saya undang untuk maju ke depan, kita akan bersama-sama berdiri, kita akan merespon firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini. Tidak hanya kita dengar dan berlalu begitu saja, namun kita responi. Kita mau ambil sebuah komitmen yang baru. Saat kita keluar dari pintu gereja ini, ada sesuatu yang berubah dalam hidup kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Dan waktunya sangat singkat. Jangan pernah kita nantinya akan dikenal dan diingat orang dengan sebutan yang tidak baik, saudara. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup
bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapa, sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kembali firman-Mu mengingatkan kepada kami, mengajari kami untuk setiap kami untuk mengendalikan lidah kami Tuhan. Roh Kudus tolong setiap kami Tuhan, kuduskan setiap lidah kami, setiap perkataan kami, sehingga menjadi perkataan-perkataan berkat Tuhan, yang boleh menguatkan yang lemah, yang boleh menghibur yang susah, dan memberi jalan keluar yang dalam kesesakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu pagi hari ini yang sudah melayani kami Tuhan. Urapan dari tempat tinggi turun di atas hamba-Mu dan keluarga, untuk membawa sidang jemaat-Mu di tempat ini lebih hari ini lebih mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus tolong kami untuk jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Indah hidup kami berbuah-buah bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dalam hidup rumah tangga kami, dalam lingkungan kami, bisnis, pelayanan kami, dalam masyarakat Tuhan, di mana saja kami berada Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan, berkati dan berkati. Tuhan, Kau tolong Ibu Gembala, Ibu Pendeta Maria Magdalena Tuhan. Kau lihat pada usia yang lanjut Tuhan, Kau tambahkan kekuatan dari tempat tinggi. Topang dengan anugerah-Mu untuk jalan terus bersama-Mu menuntaskan tugas sampai garis akhir dengan kuat dalam anugerah-Mu Tuhan. Untuk membawa kami sidang jemaat di tempat ini Tuhan. Jalan dalam kebenaran dan terang firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Bagi gembala tempat ini, Pendeta Daniel Wijaya, Kau tolong Tuhan. Kau campur tangan, Kau urapi Tuhan. Topang dengan anugerah-Mu, rumah tangga Kau berkati, apa menjadi kerinduan Tuhan. Biar jadi bagi kemuliaan nama-Mu. Untuk bawa kami sidang jemaat-Mu tempat ini. Untuk lebih hari lebih mengerti isi hati-Mu Tuhan. Untuk jalan dalam kebenaran-Mu. Berkati Tuhan. Berkati dan Kau berkati. Kami ingat juga kan pelayanan Pendeta Elisa Wijaya dan keluarga, Engkau tolong. Engkau berkati dalam pelayanan, berkati dalam usaha, berkati apa yang dilakukan berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan. Keluarga Bapak Pendeta almarhum Luther Wijaya, anak cucu mantu, semua Engkau berkati. Engkau berkati juga kami semua sidang jemaat di tempat ini Tuhan. Dengan semua berkat terbaik. Dan jamin kami semua sampai garis akhir. Apabila Engkau datang kedua kali Tuhan. Kami boleh bertemu dengan muka dengan Kau. Dan Kau dapati kami setia dan beriman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk sebentar. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Ya, yang pertama mari kita ikuti fun run. Ya, sebetulnya bukan lari tapi jalan bersama, jalan santai gitu ya. Acara ini diadakan oleh CBN Cahaya Bagi Negeri menyambut ulang tahun yang ke-23 tahun. Ya, akan dilakukan mulai dari Taman Indonesia Kaya di Menteri Supeno itu tanggal 8 Oktober jam 6 pagi sampai jam 9. Itu hari libur, hari Sabtu tapi hari merah harusnya ya. Itu Bapak Ibu Saudara yang mau berpartisipasi bisa pendaftarannya sebesar 150.000 itu untuk satu keluarga bukan satu orang. Tapi hanya mendapatkan satu kaos dan snack gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mau bisa mendaftarkan 150.000 itu dan uang ini nantinya akan digunakan untuk pelayanan CBN. Jadi memuridkan banyak anak-anak dimanapun berada ya. CBN itu bergerak baik dalam bidang anak melalui Superbook, baik itu dewasa, bahkan kalau misalkan Bapak Ibu Saudara lihat film TV Solusi, acara apa itu di
televisi itu semuanya adalah program dari CBN. Jadi CBN itu tujuannya untuk bagaimana memuridkan orang-orang, menjangkau orang-orang untuk mereka boleh semakin mengenal Yesus. Ya, karena itu dalam ulang tahun yang ke-23 ini, yuk kita bergabung. Kalau misalkan nggak mau mengikuti acaranya nggak apa-apa, kalau hanya mau berdonasi saja silahkan, nanti tetap seharga 150.000 itu kalau misalkan mau mendukung pelayanan dari CBN. Ya, demikian untuk pengumuman yang pertama. Yang kedua, kami undang kembali untuk Bapak Ibu Saudara, terutama para aktivis gereja. Besok Kamis kita akan ada doa malam jam 7 sampai dengan selesainya. Ya, di tempat ini, ya terutama para pengurus, para pelayan-pelayan Tuhan, kita mau sama-sama bergabung dalam doa malam di tempat ini. Demikian pengumuman yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Mari kami ajak kembali bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya Tuhan. Mengurapi, memberkati hamba-hamba-Mu sudah melayani pada pagi hari ini. Worship leader, singer, tim musik, penerima tamu, LCD, multimedia, core, terlebih lagi hamba-Mu ya Tuhan, percaya kami menyampaikan firman-Mu. Tuhan pakai kami Tuhan, sehingga hidup kami semakin dan semakin berkenan, menyenangkan hati-Mu. Dan kami boleh menjadi berkat buat setiap jemaat-Mu tempat ini ya Bapa. Juga kami semua sedang jemaat-Mu hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kau yang menjamah kehidupan kami, Kau yang campur tangan dalam kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus-Mu yang memimpin kami Tuhan. Untuk kami dimampukan mengendalikan lidah kami Tuhan. Walaupun secara manusia itu susah, secara manusia itu tidak mungkin Tuhan. Tetapi pada saat Roh Kudus-Mu yang ada dalam hidup kami, maka kami dimampukan Tuhan untuk melakukannya. Kami boleh melalui perkataan kami memberkati banyak orang. Perkataan yang membangun oleh orang lain Tuhan. Kami tidak mau Tuhan perkataan kami dipakai oleh iblis, dipakai oleh musuh, oleh tipu muslihat iblis itu Tuhan untuk menjatuhkan orang, untuk menghancurkan orang lain Tuhan. Pakai kami Tuhan, ajari kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu ya Bapa. Memberkati kehidupan kami Tuhan, dalam studi kami, usaha pekerjaan kami, rumah tangga kami, pelayanan kami. Biarlah kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang campur tangan dalam setiap aspek kehidupan kami ya Bapa. Berkati yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ada dalam masalah beban berat Tuhan berikan kelegaan damai sejahtera dalam kehidupan kami ya Tuhan. Untuk kami boleh mengatasi masalah bersama dengan Tuhan. Kami boleh melakukan perkara-perkara yang besar di luar apa yang kami pikirkan, apa yang timbul dalam hati kami, apa yang kami dengar, itu yang Engkau sediakan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pastor negara kami, tapi berikan keamanan, kedamaian. Akhir-akhir ini masih banyak demo-demo di sana sini Tuhan. Ya semuanya boleh tetap dalam suasana yang kondusif. Jauhkan dari tindakan-tindakan anarkis, tindakan yang rusuh Tuhan, jauhkan semuanya Tuhan. Berkati pemerintahan bangsa kami dari di pusat sampai daerah Tuhan. Hikmat daripada-Mu, roh takut akan Engkau dalam hidup mereka. Sehingga mereka boleh mengatur pemerintahan, mengambil keputusan yang terbaik, yang tepat Tuhan. Semuanya untuk kesejahteraan masyarakat di bangsa Indonesia ini ya Bapa. Berkati kota Semarang di mana kami boleh tinggal. Berkati kota ini Tuhan. Sehingga melalui kota Semarang menjadi berkat buat kota-kota yang lain. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami akan pulang. Tuhan pimpin serta lindungi kami dalam perjalanan hidup dengan selamat. Pertemukan kami minggu akan datang Tuhan. Untuk kami boleh kembali bersama-sama datang beribadah kepada-Mu. Dan sebelum kami pulang, kami akan bersama-sama mengangkat tangan kami memberkati daripada-Mu. Kiranya Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Kiranya Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan berikan Engkau kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan Engkau damai sejahtera-Nya. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang oleh Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus-Nya akan menyertai kita, mengingatkan kita akan firman-Nya dan memimpin kita dalam kebenaran-Nya. Mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan dan yang kedua, kita bersama-sama nyongsong Tuhan dalam awan-awan yang permai, dan selamanya kita akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus menikmati surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih
amin. Selamat pulang, Tuhan berkati.